Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa fi qawlihi yahtadil muhtadun. Innal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innama mathalul jalisi salihin wa mathalu jalisi su'i akhamilil miski wa nafikhil khairi, muttafaqun alaih. Wa qala ahadul ulama ismuhu Asy-Syaikh Ibnu Al-Iskandari fi ikhda nasa'ihi al-hikam, la tashaban man la yulhiduka khaluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah yang cukup, sehingga walaupun di masa pandemi ini kita semuanya masih giat semangat melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan amalan-amalan sunnah, termasuk mendapat tausiah agama. Mudah-mudahan segala mujahadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kealpaan kita pun tidak diampuninya, dan nanti kita di akhirat masuk dalam surganya bersama para nabi, para syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Kapan? Menurut para ahli tafsir, yaitu ketika nazak, ketika sakaratul maut. Yang kedua, ketika di alam kubur menghadapi pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Dan yang ketiga, ketika di yaumul hisab, malaikat mengucapkan alla takhafu wa la tahzan, janganlah kamu takut dan susah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbaikilah dengan surga yang dijanjikan kepada. Jadi menurut ayat ini jelas, kalau kita kepengen selamat di dunia dan selamat di akhirat, mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, syaratnya hanya dua, iman dan istiqomah. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu akhadan ghairaka." Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku tentang satu ajaran agama Islam, di mana nasihat itu singkat tapi membawa keselamatan hidupku dunia akhirat. Apa kata Nabi? Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi jelas, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, tinggal melaksanakan iman dan istiqomah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Iman itu menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah
harus memenuhi 3 komponen pokok. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiat. Iman itu adalah keyakinan tanpa ragu-ragu yang ada dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan melalui kalimat syahadat dan dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu akan semakin tambah tumbuh subur dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan berkurang kalau kita banyak dosa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Iman ini merupakan karunia yang luar biasa. Karena tidak bisa dibeli. Bahkan kerabat Nabi tidak semua beriman. Nabi Nuh punya anak, punya istri yang tidak beriman. Nabi Lut juga demikian. Siti Asyah punya suami kafir, yaitu Raja Fir'aun. Nabi Muhammad punya paman-paman yang beriman, tetapi juga punya paman-paman yang tidak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Thalib yang sangat melindungi beliau pun sampai akhir hayat tidak beriman. Tetapi orang yang jauh-jauh seperti Salman Al-Farisi dari Parsi beriman. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah iman. Inilah kenikmatan yang luar biasa. Mengapa? Karena kalau orang itu beriman kepada Allah dan Rasulullah, kebenaran Al-Quran dan Islam, bersyahadat, walaupun banyak dosanya, masih punya peluang untuk masuk surga. Seandainya dosanya banyak, dosa-dosa besarnya banyak, tapi masih punya iman, masih punya syahadat, maka nanti ada peluang untuk masuk surga. Allah bisa mengampuni. Kalau Allah menghukum, nanti setelah dihukum di neraka akan dientaskan ke dalam surga. Tetapi kalau orang kafir, walaupun di dunia ini banyak membantu orang-orang fakir miskin, maka amal mereka di akhirat sia-sia. Orang kafir itu kalau berbuat baik membantu fakir miskin, ganjarannya dibalas di dunia ini oleh Allah. Makanya banyak orang-orang kafir yang kaya-kaya. Karena apa? Kesenangan mereka diberikan di dunia. Adapun di akhirat, walaupun mereka berbuat baik, suka membantu orang lain, tetapi karena tidak punya iman, maka sia-sia amalnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan akan kami tunjukkan kepada orang-orang kafir amal-amal mereka di dunia ini. Faja'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Iman ini bisa redup, bisa bertambah, tergantung upaya kita untuk merawatnya dan mengembangkan. Dengan apa kita merawat keimanan itu? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah lafaz iman dilanjutkan istiqomah. Karena istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran agama, melaksanakan ibadah kepada Allah merupakan salah satu cara untuk menjaga keimanan. Keistiqomahan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, umat Muhammad, ada 2 tingkatan. Yang pertama al-istiqomah alal mafruḍat, yaitu istiqomah menjalankan yang fardu. Kalau ada orang istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah bulan Ramadan, istiqomah melakukan zakat, istiqomah melaksanakan haji kalau sudah mampu, melaksanakan yang wajib saja, itu sudah baik. Sudah masuk tergolong al-abror, orang yang baik.
insya Allah masuk surga. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ini hanya bisa melaksanakan amalan yang fardu-fardu, yang sunnah pun tidak bisa. Bagaimana nasib saya di akhirat? Kata Nabi, insya Allah masuk surga. Nah, tetapi kalau kita mau berjuang, bermujahadah, menambahi dengan amalan-amalan sunnah, maka kedudukan kita lebih mulia di mata Allah. Namanya al-muqarrabun, orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau orang melaksanakan yang fardu namanya al-abrar, tapi kalau orang melaksanakan yang sunnah-sunnah setelah fardu adalah al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang nanti di akhirat maqamnya lebih tinggi daripada al-abrar. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Mengapa kita harus melaksanakan amalan-amalan sunnah setelah yang fardu? Karena amalan sunnah ini faedahnya sangat banyak, baik dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat. Di dunia insya Allah doa-doa kita, doa hamba-hamba yang rajin amalan sunnah itu akan mudah dikabulkan Allah. Orang yang rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, rajin baca Quran, rajin sedekah kepada yatim piatu, lebih mudah dikabulkan doanya oleh Allah. Kemudian orang yang mengisi rohaninya dengan amalan-amalan sunnah ini akan lebih tentram. Karena ibaratnya kalau orang hanya sholat yang fardu-fardu aja, melaksanakan fardu, ibarat orang hanya makan nasi, badannya masih belum segar. Tetapi kalau melaksanakan yang sunnah-sunnah setelah melaksanakan yang fardu, ibarat orang makan sudah lengkap gizinya, ada nasinya, ada lauk-lauknya, ada buahnya, dan lain sebagainya, sehingga segar badannya, segar rohani. Kemudian juga akan nambah-nambah keberkahan hidup. Betapa banyak di masyarakat ini orang kaya karena malas ibadah, tidak ada barokahnya hidupnya. Anaknya nakal, istrinya bermasalah, padahal mereka kaya-kaya. Tapi ada juga orang yang pas-pasan, tapi karena rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, hidupnya penuh keberkahan. Anaknya soleh-soleh, keluarganya harmonis. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian di akhirat, orang yang rajin melaksanakan amalan sunnah ini akan selamat di yaumul hisab. Karena seandainya ada amalan wajib yang kurang baik dilaksanakan, ada tambahannya berupa amalan sunnah. Dan surga mereka akan jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang hanya melaksanakan sholat 5 waktu atau yang fardu-fardu saja. Bahkan kalau orang rajin istiqomah melaksanakan sholat malam, bisa masuk surga tanpa hisab. Sebenarnya diterangkan di dalam sebuah hadis bahwa nanti dari kiamat, di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, malaikat akan ketika manusia dikumpulkan pada mahsyar, malaikat akan berseru, siapa yang dulu rajin qiyamul lail? Akhirnya mereka berdiri dan jumlahnya tidak banyak. Nah, kemudian mereka langsung masuk surga dan yang lain dihisab. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Untuk istiqomah betul melaksanakan amalan-amalan sunnah ini tidak gampang. Rata-rata kita tidak mampu. Pasti ada lembeknya, ada malasnya. Itu tidak masalah. Karena Nabi juga sudah memaklumi begitu. Kata Nabi, istaqimu walat taksu. Tidaklah kamu istiqomah, tapi kamu tidak akan mampu istiqomah betulan. Kalau tidak bisa istiqomah betulan, paling tidak, kata Nabi, mendekati istiqomah. Yang tidak boleh itu melalaikan. Misalnya ada orang yang sudah biasa sholat malam,
tapi kemudian ditinggalkan sama sekali, itu namanya melalaikan. Tapi kalau kadang-kadang lembek, kemudian semangat lagi, itu tidak apa-apa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tidak mengalami kemalasan yang terus-menerus? Kalau ada kemalasan, bisa segera bangkit kembali. Bagaimana triknya? Nah, ini ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus membiasakan, yaitu mendengarkan secara berkala, menghadiri secara berkala, secara rutin, yaitu nasihat-nasihat agama atau majelis-majelis taklim. Karena majelis-majelis taklim ini sangat berguna untuk mengecas iman kita, untuk memberikan kesemangatan, keistiqomahan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan kesibukan, maka mutlak kita ini secara berkala, secara rutin mendengarkan nasihat-nasihat agama. Yang kedua, yaitu melaksanakan muhasabah, ya, yaitu mengevaluasi amalan-amalan ibadah kita, apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Kalau di zaman sekarang ini biasanya kita melaksanakan muhasabah itu tahunan, tiap tahun baru, malam tahun baru, tahun baru Hijriyah, 1 Muharram, itu kita kumpul di masjid-masjid melaksanakan muhasabah tahunan. Itu baik. Tetapi kalau kita melihat tradisi kebiasaan para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in, mereka membiasakan diri muhasabah harian. Jadi sebelum tidur mereka angan-angan bagaimana amalan-amalan sunnah hari ini berjalan apa tidak. Kalau ternyata berjalan dengan baik, mereka tidak sombong, tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik, memberikan dorongan sehingga bisa melaksanakan amalan itu dengan baik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya amalan-amalan saleh bisa terlaksana dengan baik. Kalau ternyata hari ini ada amalan-amalan yang tidak terpenuhi, mereka segera menutupi untuk besok hari. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Bahkan para sahabat dan tabi'in itu membiasakan diri untuk menghukum dirinya bisa melaksanakan, meninggalkan amalan-amalan sunnah. Supaya apa? Supaya tidak kelewatan, supaya tidak lalai. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW yang sangat kuat menjaga qiyamul lail. Kalau malamnya sakit, tidak bisa qiyamul lail, mereka Nabi melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Kemudian juga Umar bin Khattab suatu ketika tidak melaksanakan sholat asar karena sibuk di kebunnya, maka dihukum dirinya itu kebun yang menyebabkan dia lalai sholat asar berjamaah, disedekahkan untuk kepentingan kaum muslim. Ada sahabat namanya Ibnu Abi Rabi'ah, seorang sahabat yang sangat rajin, biasanya tidak pernah masbuk untuk sholat subuh berjamaah, lalu sholat sunnah qobliyah subuh. Suatu ketika yang namanya manusia lupa, lalai, tapi dia kemudian menghukum diri, yaitu dengan mensedekahkan. Mengapa mereka melaksanakan ini? Demi menjaga keistiqomahan. Yang ketiga yaitu suhbatus shalihin, berteman dengan orang-orang baik. Jadi ya, di zaman seperti sekarang ini kita perlu memiliki teman-teman yang baik, jamaah orang-orang baik yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan.
Kalau di dunia kerja, teman kita banyak dan macam-macam orangnya. Bahkan mungkin ada yang tidak sholat. Tapi kita harus membentuk sebuah jamaah, kumpulan orang-orang baik untuk saling mengingatkan dalam kebaikan sehingga kita relatif istiqomah. Itulah yang dinasihatkan oleh seorang ulama sufi, Ibnu Iskandari, yang mengatakan, la tashaban man la yunhiduka khaluhu wala yatulluka ala Allahi maqaluhu. Kamu jangan suka berteman dengan orang yang kondisinya itu tidak membuat kamu semangat ibadah dan omongannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Artinya di balik nasihat itu beliau mengatakan, bertemanlah dengan orang-orang yang ketika kamu melihat perilakunya itu kamu semangat untuk ibadah dan omongannya selalu baik, mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul ke majelis-majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, membuat jamaah-jamaah taklim, jamaah zikir, itu adalah satu sarana terbaik untuk menjaga keistiqomahan kita dalam ibadah dalam zaman seperti sekarang. Yang terakhir adalah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah-rubah hati kita, yang bisa membalik-balikkan hati kita supaya kita ini tetap istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya doa dari Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mengucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati ini untuk senantiasa taat dan ibadah kepada-Mu. Saya kira ini yang bisa disampaikan tentang tip-tip menjaga keistiqomahan dalam amalan-amalan kebaikan, amalan sunnah khususnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulumman tanfa'una. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa jama'atan wa min ahli al-iman wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min al-khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i innaka sami'un qarib ya qadir al-hajat. Allahumma ahyina 'ala al-iman wa amitna 'ala al-iman warzuqna al-istiqamata wa husnal khatimah waj'al akhir kalamina 'inda intiha'i ajalina kalimat at-tauhid kalimat al-ikhlas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna al-jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.